Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah para pemirsa, kita lihat kita berbahagia ya bersama dengan seorang pengacara muda yang keren, Bang Abdul Aziz Yanuar SHMH. Bagaimana tidak, beliau dan kawan-kawan telah berhasil ya, memperjuangkan membebaskan Habib Rizik bin Muhammad Syihab, yaitu walaupun pembebasannya itu dikatakan adalah pembebasan bersyarat. Nah, sebelumnya saya lupa mau salaman dulu nih biar kena berkahnya. Ini masyarakat ini kan biar dapat berita yang pasti, karena tahu-tahu tidak ada berita, tidak ada apa kok Habib Rizik Syihab bebas, karena masyarakat mengetahuinya 4 tahun, kemudian sekarang bebas dan bebasnya bebas bersyarat. Mungkin bisa dibantu dijelaskan sedikit tentang bebas bersyarat itu, Bang Aziz. Ya, sebelumnya mungkin saya awali dulu dengan penjelasan soal ini ya, kasus beliau ya. Jadi tidak bertanya, apalagi maksudnya tidak bertanya-tanya, kemudian tidak ada lagi kekhawatiran, misalnya wah ini jangan-jangan gitu loh, atau lagi ini. Jadi memang yang alami oleh Habib ini kan ada 3 perkara. Yang pertama kerumunan Megamendung. Nah, kerumunan Megamendung ini berakhir dengan vonis denda, sudah selesai. Kemudian kerumunan Petamburan 8 bulan, inkrah van Gewisde-nya 8 bulan, itu Agustus 2021 berakhir, selesai. Nah, kemudian ada Rumah Sakit Umi yang beliau 4 tahun tadi, kemudian inkrahnya 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu terhitung dari Agustus 2021. Seharusnya Agustus 2000 bebasnya, kalau 2 tahun 2023, kan begitu kan. Nah, baru saya jawab soal yang pembebasan bersyarat tadi. Jadi gini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini khususnya Permenkumham 7 tahun 2022 yang baru. Nah, itu ada diatur mengenai beberapa fasilitas yang bisa diambil oleh warga binaan. Nah, jadi kalau orang ditahan di rutan atau di lapas itu namanya warga binaan. Nah, apa itu? Ada asimilasi, ada remisi, ada cuti menjelang bebas, ada cuti mengunjungi keluarga, ada cuti bersyarat. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Terus ada pembebasan bersyarat dan macam-macam lah gitu kan. Nah, kita di tim kuasa hukum bersama Habib itu memperjuangkan bagaimana apa yang menjadi hak Habib itu bisa dipenuhi. Nah, ada 2 yang alhamdulillah bisa kita ambil dan dipenuhi. Prosedur itu apa? Yang pertama adalah remisi. Remisi bisa Habib ambil. Nah, alhamdulillah Habib dapat remisi kemerdekaan 1 kali, remisi hari raya 2 kali. Remisi kemerdekaan itu 30 hari, remisi hari raya itu 15 hari. Berarti berapa tuh? 2 bulan kan? 30, 15. Nah, jadi Habib keluarnya harusnya kalau 2 tadi berhasil, udah berhasil alhamdulillah. Keluarnya 10 Juni 2023. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian ada satu yang kita ambil, alhamdulillah berhasil juga, yaitu pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini syaratnya 2/3 sudah dijalanin. Habib dari Agustus sampai sekarang ini, kemarin 20 Juli itu sudah menjalani 2/3. Nah, artinya lebih dari itu beliau berhak untuk mengambil pembebasan bersyarat itu. Semua syarat sudah kita penuhin, alhamdulillah, dan juga diterima dengan baik oleh instansi terkait. Kemudian ditandatangani keputusan itu, pembebasan bersyarat. Karena itu hak, karena itu bagian dari hak. Nah, tapi ada yang perlu diingat, kalau begitu Habib bisa keluar dong sekarang, ya kan? Keluarlah 20 Juli kemarin 2022, alhamdulillah. Nah, sampai kapan di pembebasan bersyarat? Kalau mengacu sama aturan, kan Habib ini bebas murni itu 10 Juni 2023. Nah, tapi sesuai dengan pasal 15 KUHP, ada masa percobaan. Kalau kita ngambil pembebasan bersyarat, masa percobaannya kapan? 1 tahun. Berarti dari 10 Juni 2023 sampai 10. Jadi dari sekarang nih 20 Juni kemarin, 20 Juli 2022 sampai 10 Juni 2023
23 itu namanya masa ekspirasi namanya. Ekspirasi itu berakhir 10 Juni 2023. Nah, nanti dari 10 Juni 2023 sampai 10 Juni 2024 itu namanya percobaan tadi. Nah, 10 Juni 2024 habis masa percobaannya. Habib sama seperti kita, warga masyarakat lagi, bukan menjadi klien. Kalau sekarang statusnya Habib klien Bapas. Jadi syarat itu bukan berarti dia tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, bukan itu yang dimaksudnya. Nah, ini kan syarat untuk mengajukannya. Kalau misalnya pembebasan bersyarat itu bisa batal nggak? Bisa. Nah, batalnya apa? Ada pelanggaran. Sesuai ketentuan Permen Kumham 7 2022 tadi. Pelanggarannya ada pelanggaran melanggar syarat umum, yang kedua melanggar syarat khusus. Syarat umumnya yang bersangkutan dipidana, ditangkap atau melakukan sesuatu sehingga ditahan. Nah, syarat khususnya apa? Syarat khususnya adalah yang pertama menimbulkan keresahan masyarakat. Yang kedua tidak mengikuti program. Jadi ada pelaporan, kita ada report gitu kan kepada pihak Bapas. Ini nggak dilakukan. Yang ketiga keluar domisili, pindah domisili dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Surabaya, itu kan domisili pindah tanpa seizin dari Bapas. Seperti itu antara lain. Baik, artinya pembebasannya ini betul-betul secara kaidah hukum itu sudah memenuhi regulasi apa yang memang menjadi secara hukum tidak salah gitu ya. Karena yang kedua, banyak orang mengira sejak awal penahanan Habib Rizik Syihab ini adalah merupakan tahanan secara politik, secara hukum itu jelas tidak memenuhi syarat karena beliau sebenarnya sudah membayar denda-denda dari perda-perda itu atau dihukum dengan politik. Nah, apakah dengan kebebasannya itu kira-kira memang sudah memenuhi syarat kalau secara hukum memang harus dibebaskan? Kalau pertanyaannya tadi, saya nggak mau komentari awalan penjelasan tadi Pak Mursali tadi ya, tapi pertanyaannya adalah apakah pembebasan itu sesuai hukum? Sesuai, karena kan kalau nggak sesuai itu akan menjadi celah besar di instansi terkait, karena itu kan pelanggaran prosedur gitu kan, itu sanksinya tegas, apalagi kalau kita mengacu ke penjelasan Pak Mursali yang awal tadi, beliau masuknya itu banyak intrik, banyak proses, banyak keganjilan, banyak yang bahasa Pak Mu tadi kriminalisasi di situ gitu kan. Nah, kalau beliau menjadi objek itu, kemudian pembebasannya melanggar prosedur, ya pasti rame kan begitu kan. Orang kemarin foto beredar sebelumnya aja rame kan begitu kan. Artinya tuduhan-tuduhan itu adalah politik dan sebagainya secara hukum itu diabaikan ya. Artinya memang oke lah sekarang mengatasi bagaimana membebaskan murni secara hukum apa yang menjadi aturan-aturan itu ya. Jadi gini Pak Mur, kalau misalnya pernyataan bahwa secara hukum itu murni betul ya betul, karena kan secara hukum dan administrasi semua dipenuhi seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita bicara ansih bahwa ini tidak ada proses politik. Saya bukan bicara campur tangan politik ya, tapi proses politik atau apa segala macam. Ya pasti kalau mau disambung-sambungin bisa aja. Kenapa? Kan yang namanya hukum ini tidak bisa dilepaskan dari corak politik, corak kekuasaan maksud saya. Jadi hukum ini dimanapun itu tidak bisa lepas dari corak kekuasaan, kecuali tinggal kekuasaannya ini bisa nggak menempatkan hukum ini sebagai panglima, bukan sebagai keset, kan begitu. Kalau misalnya si pemegang tampuk kekuasaan ini menjadikan hukum itu sebagai keset, ya udah sesukanya dia namanya keset, kan artinya begitu. Kita ini salut lah ya dengan Bang Aziz yang masih muda, tetapi bisa telaten, ulet ya menangani kasus-kasus ini sesuai apa yang menjadi tuduhan. Kalau masyarakat kan sudah emosi aja ini, wah ini dihukum secara politik dan sebagainya. Tapi akhirnya dengan sabar dan dengan keuletan dan dengan profesional Bang Aziz dengan teman-teman, alhamdulillah faktanya sudah selesai. Tapi masih kalah muda sama Pak Mursalin. Jadi gini Bang, saya ini kan barusan keliling nih dari Bandung, Jawa Tengah, Palembang gitu ya.
banyak pertanyaan yang saya tentu tidak berhak untuk menjawab karena saya dianggap sebagai orang pusat, orang Jakarta mengetahui. Saya mencoba tidak ikut menebak-nebak lah bahwa saya ditanya kemarin dengan para tokoh di Bandung itu habis hampir 13 tokoh ya yang tingkatannya pokoknya tinggi lah tokoh. Mereka ingin berhati-hati tapi ingin menanyakan apakah ada deal-deal tertentu sih HRS itu dengan penegak hukum lah dalam hal ini sehingga kemudian cepat dilepas atau itu kecurigaan itu positif atau negatif saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Kalau yang dikatakan secara bahasa deal itu kan sepakat, iya ada kok ada, ya jelas dong kan kita mengajukan prosedur sesuai prosedur ya diterima haknya dan kita penuhin, kita kan punya hak. Kemudian secara kewajiban kita penuhin, harus melampirkan form apa kita penuhin. Kemudian diterima sama mereka. Deal. Deal dong. Nah, ada memang. Nah, cuma kalau yang dimaksud oleh Pak Mursalim atau tadi tokoh-tokoh tadi itu deal itu adalah deal main belakang gitu kan. Kemudian kesepakatan jahat, kesepakatan haram gitu ya. Itu insya Allah nggak ada. Karena memang itu blunder besar dong. Sekarang kalau misalnya orang-orang tadi mau deal sama Habib gitu kan untuk ini, kemudian ini bocor sampai ke masyarakat, apalagi secara melanggar hukum, itu resiko besar. Gitu. Menurut saya itu pertaruhannya besar gitu kan. Dan artinya nggak mungkin bisa kita yakinkan lah ya umat ini bahwa ini tidak mempengaruhi idealisme beliau yang sangat dicintai masyarakat ya. Apakah kemudian untuk demi cepat keluarnya kemudian melakukan deal terhadap masalah-masalah yang strategis atau dulu kan beliau mencanangkan revolusi akhlak misalnya, itu kira-kira tidak mempengaruhi idealisme beliau ya, artinya tidak hanya memenuhi pragmatis saja untuk asal lolos, kira-kira itu biar ini masyarakat biar percaya gitu. Jadi Habib Rizik ini adalah salah satu orang yang saya sedikit banyak secara dekat saya pahami orang yang konsekuen, konsisten dan juga komitmen gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kasih bukti sederhana aja. Kapan umat melihat Habib Rizik bicara langsung? Pasti jawabannya kemarin pas press release kan. Nah, pas rilis kemarin itu dengar nggak omongannya beliau? Omongannya sama nggak semangat spiritnya dengan beliau sebelum masuk penjara? Jawab aja gitu loh. Artinya saya mau ngasih pertanyaan dengan jawaban pertanyaan betul, juga. Betul, itulah ya. Memang ada sederhana aja. Kecuali Habib Rizik keluar diem aja, nggak berkomentar sama sekali. Nah itu mungkin kecurigaannya bolehlah kita terima. Nah jadi kalau ada yang mempertanyakan itu, menurut saya berarti dia nggak denger rilis kemarin itu gitu loh. Artinya semangatnya Habib, tapi tetap Habib ini luar biasa menjaga juga komitmennya terhadap syarat umum, syarat khusus yang tadi saya katakan dari Bapas gitu kan. Habib menghindari betul, karena kan gini. Jadi gini, saya mau sampaikan ke pemirsa sekalian semuanya dimanapun berada dan juga Pak Mursalim. Jangan dikatakan kalau Habib ini kemudian besok ini mengurangi jadwal ceramah, nggak orasi. Kemudian ada isu beliau nggak sikapi secara langsung. Terus kita dengan gampangnya bilang, oh Habib udah berubah apa segala macam. Tidak. Tadi saya katakan, Habib ini orang yang konsisten, komitmen ya dengan omongannya. Waktu kita mengajukan PB, ya pembebasan bersyarat tadi, itu kan kita yang tanda tangan, kita yang proses gitu kan, kita minta komitmen Habib juga kan untuk ikut ini gitu loh. Artinya untuk ikut ini artinya kita berkomitmen untuk menjaga ini gitu loh. Jadi kita harus memahami bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi, tapi juga persyaratan itu tidak melarang bahwa nggak boleh Habib nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar, kan ada gitu. Artinya memang kita bukan pinter-pinter ya, kita harus semaksimal mungkin ya tidak melanggar yang ini, tapi itu juga tidak menghilangkan kewajiban yang ini gitu loh. Jangan disamakan Habib ini sekarang posisinya klien dari Balai Pemasyarakatan. Bukan sama seperti kita nih warga masyarakat biasa yang bisa seenaknya besok orasi ini, besok ceramah ini. Enggak, beda gitu loh. Artinya ada celah-celah yang memang tidak bisa dilakukan oleh beliau karena komitmen tadi dan bisa dilakukan oleh warga masyarakat umum. Itu mesti dipahami gitu. Ini ada pertanyaan yang sedikit
nakal lah ya. Karena sekarang masyarakat itu udah sangat pinter-pinter gitu ya. Iya. Saya sendiri banyak sering mendengar apa itu analisa-analisa dari masyarakat itu mengatakan mengapa Habib Rizik Syihab itu ditahan. Ini adalah justru yang pandai itu adalah saingan politik, atau kalau boleh dikatakan rezim adalah rezim lah misalnya seperti itu. Beliau ditahan karena tahu omongannya pengikutnya itu sangat luar biasa. Betul. Kalau beliau tidak ditahan ini takut mengganggu tokoh-tokoh lain yang sedang sibuk untuk mempersiapkan pilpres katanya. Nah, jadi ada tuduhan semacam itu. Kira-kira ada dua nanti. Yang satu dulu ini. Kira-kira itu menurut Bang Aziz yang tentunya harus mengalihkan itu karena tugasnya adalah secara hukum. Tetapi kalau kira-kira tebakan-tebakan secara politik itu betul nggak seperti itu? Sebenarnya gini, saya katakan tadi, orang mau berprediksi, menganalisis itu sah-sah aja. Kayak main bola lah, ada yang produksi 2-0, ada yang 3-0, macam-macam. Itu sah-sah aja. Tapi kan fakta di lapangan nanti membuktikan hasil akhir kan begitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah analisa tadi sebenarnya bisa kita sinkronkan dengan bukti-bukti yang ada, kemudian dengan emang alurnya. Sekarang kalau analisa itu kan sebenarnya kalau dikatakan, oh ini bagian dari ini politik gitu kan segala macam. Sekarang apa yang dilakukan oleh dia kan begitu. Misalnya seorang tersebut si A yang meng-create supaya Habib Rizik ini bebas karena supaya lawan-lawan politik ini apa tadi bahasanya tidak sibuk mempersiapkan diri. Lah kalau mereka dengan Habib keluar bukannya kalau yang kontra pikirannya sama dia tadi kan, kalau Habib keluar bisa saja mempersiapkan diri juga kan, mempersiapkan diri untuk yang tadi itu kan, yang tadi mau mencalonkan di tahun politik itu kan. Jadi sebenarnya segala kemungkinan, segala analisa itu sah-sah aja. Namanya orang cakrawalannya kan berbeda kan, pola pemahamannya juga berbeda kan. Itu sah-sah aja, tapi berdasar apa tidak kan begitu. Sedangkan saya tadi kasih dasar, tuh kan makanya harus sekarang dikeluarin. Saya udah jelasin tadi dasar hukumnya gitu kan. Tuh kan kenapa harus 2024? Kenapa jadi ini? Ada KUHP-nya ada pasal 15 gitu loh seperti itu. Wah ini dicocok-cocokin aja kali. Loh, kan ini namanya haknya Habib. Kecuali Habib dihukumnya pas 4 tahun mungkin analisanya ada benar. Ini enggak, itu 2 tahun dan prosesnya berjalan gitu. Jadi artinya saya nggak bermaksud membantah secara seluruhan, tapi maksud saya hanya memberikan fakta hukum dan saya menegaskan bahwa segala analis. Orang ada yang bilang kok bahwa ini Amerika yang kemarin Bang Syahganda bilang katanya ini ada campur tangan Amerika segala macam. Saya bilang kalau analisa sah-sah aja, cuma kan kita butuh bukti gitu loh, dan analisa itu juga nggak bisa kita persalahkan. Keliru juga kalau kita mengkriminalisasi analisa atau perkiraan orang. Dan ini kan yang bikin menariknya kita ini gini. Kita ini udah sepakat untuk menentukan bahwa negeri ini adalah berdemokrasi. Kita harus siap juga dengan konsekuensi dan dinamikanya. Ini kan dinamika gitu, ada yang berspekulasi begini, begitu. Menurut saya itu menarik gitu, dan ini kita nikmati aja sebagai bagian dari proses demokrasi itu sendiri gitu. Jadi juga saya nggak mempersalahkan juga gitu kan, juga tidak membenarkan karena saya tidak berkecimpung di situ, kecuali saya ikut deal sama Amerikanya mungkin saya bisa ngomong gitu kan. Kecuali saya ikut deal sama partai politiknya, sama calonnya mungkin saya bisa ngomong. Cuma karena saya nggak ikut, jadi saya ya dengerin dan ya mungkin. Tapi saya nggak tahu bener apa enggak gitu. Ya, jadi terakhir itu sekarang yang kedua tadi apa? Yang kedua ini yang mau saya tahu ini. Tadi kan analisa masyarakat tentang apa itu tentang deal Habib itu. Yang kedua ini adalah tentang oligarki ya. Ini kan analisa atau opini masyarakat ini bahwa sebenarnya tidak ansih Habib ini berhadapan dengan partai gitu, tetapi adalah terhadap oligarki yang memang menguasai partai-partai itu. Nah, jadi yang paling dikhawatirkan itu tentu oligarki yang apa yang sedang mereka persiapkan, konstituen masyarakat itu kemudian lebih menyedot perhatian adalah Habib Rizik Syihab. Orang terbayang dengan 212 misalnya. Artinya secara suara takut mempengaruhi itu. Nah, tapi apakah
Bang Aziz, atau kira-kira umat Islam itu yakin bahwa memang beliau ini masih menyedot perhatian dan bisa menentukan apa itu rakyat ya? Karena begini, Pilihan rakyat maksudnya. karena begini, ada salah satu partai yang ternyata tidak bisa diputuskan oleh pusat, di bawah gerakan di rakyat itu dia akan menuntut para pimpinan partai-partainya itu. Artinya dia mempunyai satu pendapat tersendiri. Nah, dengan adanya Habibuna ini, apakah bebasnya Habibuna apa mengkhawatirkan bagi oligarki kira-kira? Kalau mengkhawatirkan bagi oligarki, saya gini. Yang pertama, cara pandangnya oligarki ini saya nggak begitu paham jelas karena saya tidak terlibat dalam circle itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya beliau Habib Rizik atau siapapun orang yang sering menyerang kebijakan ataupun sering menyerang kerja atau proyek dari oligarki itu sendiri, kemudian oligarkinya itu nggak terima, wajar, kan begitu kan? Itu masuk akal sebenarnya. Jadi itu sederhana aja. Kemudian kalau ternyata oligarki ini cerdas, pinter. Nah, sekarang gini, kalau orang disalahin ngelawan itu mah biasa. Orang semua naluri manusia itu begitu. Diserang baik secara fisik maupun secara mental, secara pikiran, dia akan ngelawan. Itu wajar gitu. Itu naluri binatang juga begitu. Coba binatang kita tabok itu pasti ngelawan juga kan. Itu sebenarnya bukan bagian dari manusia, tapi naluri. Artinya binatang manusia sama aja gitu loh. Tapi kalau seseorang atau pihak itu diserang dengan kebijakan atau diserang dengan kritik gitu kan, kemudian dia menyadari itu dan juga mengkoreksi dan menganggap yang mengkritik itu serangan yang baik, yang memang dibutuhkan, ya menurut saya malah akan seneng, malah akan menerima apa nih yang bisa kita perbuat untuk bangsa ini, kan begitu kan. Harusnya bedanya manusia sama binatang itu. Dan itu pun teorinya ada loh. Kan kita pakai demokrasi ada apa? Suara terbanyak, ada di kita DPR ada check and balance. Kan gunanya DPR untuk ngecek check balance penguasa kan. Kalau salah diingetin, kan begitu kan. Kalau kurang benar dibenerin. Pemerintah, terus juga kita ada kebebasan berpendapat. Undang-Undang 45 kan, kita boleh nih mengkritik segala macam. Ya kalau misalnya kita ngeritik diomelin, kritik dipidana, kritik dikriminalisasi. Ya kalau menurut saya lebih jahat daripada hewan. Hewan aja diserang kan marah. Masa dia diserang marah? Dan begitu mereka men-state bahwa ini demokrasi, ada Undang-Undang 45, tapi nggak terima. Dan lebih parah lagi adalah mereka itu kita bayar. Sekarang kalau Anda dibayar untuk jadi pemimpin, dikritik marah, lah gimana? Kecuali kita nggak bayar pajak, nggak bayar, kita bayar kok gitu loh. Maksud saya harusnya kalau cerdas itu memandangnya seperti itu, bahwa kita bukan hewan, kita manusia, dikritik ya kita kan senang membangun, kan tujuan kita membangun bangsa gitu kan. Yang kedua, kita udah sepakat ini demokrasi, Undang-Undang Dasar 45 jelas, konsisten dong, jangan kita bicara demokrasi tapi ada undang-undang yang ngeritik presiden dianggap menghina, dipidana, ini kan lucu gitu maksud saya. Dan yang terakhir adalah kita bayar ente, kita bayar ente nggak mau ini, ya gimana? Anda hidup dari kita nggak mau dikritik, kan begitu kan? Seperti itu. Ini yang menarik ini. Kan sedang rame-ramenya bursa capres ya, oleh partai-partai, dan apa itu nama-nama itu kan sudah ada lah yang mencuat, beberapa lah, 4 atau 5 lah kurang lebih gitu. Kira-kira siapa aja, Pak? Ya, mungkin ada yang membantu siapa saja. Yang jelas nama Pak Mursalin ada nggak? Saya belum. Saya baru jadi. Kalau ada, saya mau dukung soalnya. Saya mau dukung. Jadi kira-kira ada nggak sih yang sudah memenuhi kriteria atau yang mau didukung HRS sendiri, atau jangan-jangan ada konstituennya yang memilih dia HRS harus maju menjadi capres gitu. Kira-kira ada Pak Mursalin nggak? Tadi gitu pertanyaan, makanya saya tanya. Ya, kalau faktanya dulu ada, tapi kan beliau kan
beliau kan tidak mau. Oh enggak, ini masalah HRS. Oh, HRS bukan bukan, 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 oh, kalau bukan. Sorry. jauh dari panggang dari api lah. Tapi bisa dideketin, Pak. Yang jauh itu kan bisa dideketin. Yang penting beliau kalau sudah berjuang berhasil, tapi kalau ngeri kalau sudah didukung beliau ini. Nah, jadi kira-kira ada nggak sih yang atau Habibuna belum mau bicara masalah itu? Yang jelas Habib ini fokus untuk dakwah, kemanusiaan, pendidikan, dan juga penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun soal politik dan segala macamnya, saya lebih cenderung kita nih suka orang Indonesia ini suka yang berbau kejutan, Pak Mur. Nah, maksud saya kita tunggu kejutannya. Yang jelas kita tetap satu komando kan begitu kan. Jadi jangan membuat orang deg-degan jantungan ini kan. Enggak, menariknya Indonesia gitu. Jadi dinamikanya itu kalau dari jauh-jauh hari itu biasa. Jadi kita suka yang luar biasa. Kita tunggu nanti satu komando Habib Rizik. Itu aja. Jadi saya harapkan masyarakat juga ayo kita tetap konsisten, komitmen untuk revolusi akhlak dengan cara-cara berakhlak dan satu komando IBHRS. Masalah politik nanti tetap itu jawabannya. Baik pemirsa sekalian, saya kira saya setuju bahwa apapun kita harus menyambut gembira ya dengan lepasnya dibebaskannya Habibuna Habib Rizik Syihab dalam tahanan ya. Itu harus disambut dengan gembira. Jangan ada tuduhan-tuduhan ini ada deal dan sebagainya. Ini sudah membuktikan bahwa paling tidak kita beli apresiasi lah ya, lepas apapun dulu ditangkapnya, tetapi paling tidak beliau sekarang ini sudah bebas dan semoga tidak akan ada kriminalisasi lagi terhadap ulama, tidak ada fobia terhadap Islam yang sekarang sedang ramai. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu kami berharap sekali Bang Aziz bisa memberikan satu anjuran atau closing statementnya terhadap masyarakat itu apa sebaiknya yang dilakukan dengan bebasnya Habib Rizik Syihab. Ya baik, terima kasih. Ini channelnya apa aja ya? Salwa terus? Iwas dia sama media aja. Oh, apa namanya gabungannya? Gabungannya? All You ya. Baik, yang pertama awal-awal maksudnya saya sampaikan bahwa kita mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat pencinta keadilan, penegakan hukum yang berkeadilan, dan juga pecinta Habib Rizik ya yang rindu sama beliau dari semua kalangan masyarakat ya, ulama, habaib, masyaikh, akademisi, wartawan, tokoh-tokoh, kolega beliau, semuanya saya dan tim kuasa hukum mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan doa yang tak kenal lelah dan juga dukungan moral material yang luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang balas dunia akhirat yang membantu untuk keberhasilan pembebasan Habib Rizik Syihab secepatnya untuk berkumpul kepada umat bersama umat. Nah, kemudian juga saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada pihak Rutan Cipinang, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kanwil DKI, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan juga Bapas Jakarta Pusat, kemudian seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kepada Pak Kapolri yang terhormat, dan juga kepada Kabak Tahti, Bareskrim, Rutan Mabes Polri, dan juga Karutan Mabes Polri beserta jajaran dan personil-personilnya, juga pihak kejaksaan, semua pihak yang terlibat dalam urusan Habib Rizik ini, kami mengucapkan banyak terima kasih juga para ahli hukum yang luar biasa bantuannya Pak Mur kepada kami, dan juga teman-teman rekan-rekan saya semuanya, tim pengacara Habib Rizik, dan terkhusus Pak Haji Munarman. Kita minta doanya yang terbaik untuk beliau juga. Beliau juga yang menjadi wasilah kita semua untuk membebaskan Habib Rizik ini, dan juga ada Habib Bahar dan ulama-ulama lain yang masih istiqomah dan juga sekarang sedang menghadapi cobaan-cobaan. Kita minta doanya. Kemudian juga media-media nih, ada Mimbar Tub, Salwa, dan All You, luar biasa. Kita apresiasi betul kerja mereka nih,
Saya mengucapkan banyak terima kasih dan minta maaf kalau kadang merepotkan, dan semoga Allah yang balas semuanya kepada semua pihak tadi. Baik, pemirsa, yang tidak kalah pentingnya, kita harus selalu berdoa semoga Bang Aziz selalu sehat. Tadi saya sampaikan, beliau ini tidak menangani Habib Rizik siapa saja, Pak Munarman, Habib Bahar dan lain sebagainya. Dan beliau tetap sehat, dan terima kasih betul atas kesempatan waktunya walaupun kita susah ya. Beliau ini pakai kaos ini bukan gaya-gayaan, tadi sedang sepak bola. Beliau ini hobinya sepak bola. Kita menunggu sampai selesainya sepak bola, dan kelihatan beliau segar sekali. Malah kita juga selalu berdoa kepada Allah semoga Mas Aziz Mas Aziz Januar tetap dijaga kesehatannya dan selalu diberikan kecerdasannya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Baik, marilah kita akhiri perjumpaan kita. Terima kasih Bang Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.